I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan judulnya yaitu Etika dalam Dunia Bisnis. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Muhammad Habib dan Adrian Saputra. di sini ada beberapa bagian materi, yaitu yang pertama pengertian etika dalam dunia bisnis, kedua faktor-faktor etika bisnis, ketiga jenis-jenis etika bisnis, dan yang selanjutnya contoh etika bisnis, dan selanjutnya lagi tujuan etika bisnis, dan yang selanjutnya teori etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelola bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Ini merupakan aturan tidak tertulis mengenai cara menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun organisasi di masyarakat. Dan yang kedua, faktor-faktor etika bisnis. Proseror yang didapat karena persaingan kompetitor. Kedua, kondisi ekonomi. Ketiga, kesalahan operasional. Keempat, pengetahuan individu akan etika. Dan kelima, demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dan yang ketiga, jenis-jenis etika bisnis. Etika totalitarianisme merupakan bahwa hal-hal yang baik merupakan hal yang bermanfaat bagi menguntungkan, sebaliknya hal-hal buruk merupakan hal yang merugikan dan tidak menguntungkan. Etika hedonisme adalah melakukan segala tindakan untuk mencapai kenikmatan, memiliki dorongan untuk mencapai kenikmatan, kegembiraan, dan kesenangan, serta menjauhi rasa sakit dan ketidaksenangan dalam hidup. Etika evolusionisme, suatu etika yang berkembang di suatu tempat, merupakan suatu evolusi yang terjadi dalam tempat tersebut. Suatu etika dapat terbentuk pada suatu tempat sehingga nilai etika bisa berbeda di setiap tempatnya. Etika pragmatisme adalah suatu prinsip di mana suatu tindakan dikatakan baik jika mudah, cepat, dan memberikan hasil yang positif. Seseorang yang menganut pragmatisme pasti melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan. Etika situasionisme adalah suatu etika yang mempertimbangkan keadaan khusus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masing-masing situasi. Etika situasionisme tetap menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai petunjuk atau pedoman sehingga tidak ada kebenaran dan kesalahan yang mutlak karena berdasarkan situasi saat itu. Dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kami Adrian Saputra. Pada Adrian Saputra kami mempersilakan. Oke, terima kasih. Contoh etika bisnis. Integritas, loyalitas, kejujuran, menghormati dan peduli, keadilan. Tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Teori etika bisnis. Etika deontologi.
Teori ini menekankan setiap manusia untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan standar moral yang berlaku. Jika seseorang melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip norma, maka orang tersebut merupakan orang yang baik. Bahwa setiap pelaku bisnis berkewajiban untuk melakukan kegiatan bisnisnya sesuai dengan norma masyarakat. Beberapa tindakan yang harus dilakukan adalah berbisnis dengan jujur dan memperlakukan pelanggan dengan baik. Etika teleologi. Teori ini mengukur suatu perbuatan berdasarkan tujuan atau niat dari seseorang yang melakukannya. Dalam bisnis, semua pelaku bisnis perlu memiliki tujuan yang baik bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Tujuannya adalah mampu menyejahterakan diri sendiri maupun orang di sekitar. Etika hak. Teori etika hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk. Dengan menggunakan kaidah hak seseorang tidak dapat dikorbankan menggunakan alasan apapun. Misalnya, pelanggan berhak untuk mendapatkan produk berkualitas dan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus berusaha untuk memenuhi hak tersebut. Etika keutamaan. Teori keutamaan lebih mengutamakan pembangunan karakter pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul berdasarkan aturan berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk nilai-nilai yang dianggap baik dalam masyarakat. Sebagai pebisnis, kamu harus berusaha untuk menerapkan etika keutamaan, sebab hal ini bisa menjadi penilaian masyarakat untuk menilai apakah bisnis yang kamu jalani adalah bisnis yang baik atau tidak. Next. Kesimpulan, etika bisnis penting karena menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati, dan itu juga berarti hubungan pelanggan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya maha ampun. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know